Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang penyalahgunaan obat atau drug abuse. Nah, seperti minggu kemarin kita sudah membahas tentang drug misuse, di mana sudah kalian ketahui itu perbedaan antara drug abuse dengan drug misuse, di mana drug abuse dan drug misuse itu perbedaannya terletak pada niat atau motivasi si pasien dalam menggunakan obat, ya. Oke, kalau kita lihat definisinya, drug abuse itu adalah obat yang disalahgunakan atau obat yang digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu. Sedangkan drug misuse itu penggunaan obat yang salah atau tidak tepat karena ketidaktahuan pasien tentang penggunaan obat secara benar. Jadi kalau kita ibaratkan drug abuse itu, pasien itu sudah tahu kalau obat ini digunakan secara berlebihan itu bisa menyebabkan adiktif atau euforia. Sedangkan drug misuse itu pasien itu tidak mengetahui kalau obat ini kita gunakan secara berlebihan bisa menyebabkan adiktif atau euforia. Nah, obat apa saja yang bisa disalahgunakan? Obat yang bisa disalahgunakan itu ada obat resep dan obat ilegal. Apa itu obat resep? Obat resep itu adalah obat yang harus diresepkan oleh yang berwenang, yaitu dokter atau dokter gigi, dan tidak dapat diberikan oleh farmasis atau apoteker tanpa adanya resep dokter. Sedangkan obat ilegal itu adalah obat yang tidak mempunyai dasar hukum atau tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya adalah katinon, kemudian ada asam disergat, kanabis atau marijuana atau ganja dan lain sebagainya. Kemudian efek yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan obat ada 3. Yang pertama itu adalah efek kumulatif. Efek kumulatif itu adalah peningkatan respon secara progresif yang terjadi saat kecepatan administrasi obat lebih cepat dari kecepatan eliminasinya. Artinya apa? Obat ini memiliki respon yang cepat, ya, memiliki respon yang cepat, yang akibatnya bisa menyebabkan terjadinya efek toksik atau efek overdosis. Kemudian yang kedua itu adalah efek toleransi. Efek toleransi itu adalah pengurangan respon pada obat karena pengurangan penggunaan yang berulang. Jadi seseorang itu membutuhkan obat dengan dosis yang lebih dari dosis lazimnya untuk dapat memberikan respon. Efek yang terakhir itu ada resistensi. Resistensi itu adalah hilangnya respon pada dosis yang semestinya efektif. Kalau tadi toleransi itu terjadi pengurangan, sedangkan resistensi ini tidak ada respon sama sekali terhadap dosis yang semestinya efektif. Kemudian obat resep yang sering disalahgunakan, yang pertama itu ada golongan narkotika, kedua adalah golongan psikotropika, dan ketiga itu adalah golongan stimulan saraf pusat. Apa itu narkotika? Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, biasanya narkotika ini digunakan untuk obat bius sebelum operasi, atau untuk obat mengurangi rasa nyeri untuk pasien kanker. Nah, golongan narkotika ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu golongan narkotika golongan 1, golongan narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. Kalau narkotika golongan 1 itu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta memiliki efek
ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya ada ganja, heroin, opium, kokain. Narkotika golongan 2 itu adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ada tramadol, morfin, betidin. Narkotika golongan 3, narkotika yang berkhasiat sebagai untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya itu kodein. Kemudian golongan obat yang kedua, obat resep yang kedua itu ada psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik yang bukan merupakan narkotika yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Jadi penggunaan psikotropika ini mengakibatkan menjadi lebih tenang, perasaan menjadi lebih nyaman, kemudian ada rasa gembira atau rasa hilangnya rasa susah atau sedih. Kemudian pasien juga menjadi berhalusinasi atau melihat atau merasakan segala sesuatu yang lebih indah dari sebenarnya yang dihadapi. Contoh psikotropika yang sering disalahgunakan adalah yang pertama itu golongan benzodiazepin, contohnya diazepam, flurazepam. Kemudian golongan barbiturat, contohnya fenobarbital, pentobarbital. Kemudian adalah stimulan sistem saraf pusat, contohnya amfetamin. Oke, ini adalah beberapa contoh dari penyalahgunaan benzodiazepin. Oke, benzodiazepin itu sering disalahgunakan pada pengobatan kejang, insomnia, atau sebagai relaksan otot. Kemudian disalahgunakan untuk mendapatkan perasaan rileks dan euforia, di mana mekanisme toleransinya penggunaan benzodiazepin ini secara kronik akan menyebabkan pengurangan jumlah reseptor dan sensitivitas reseptor dari benzodiazepin. Penyalahgunaan barbiturat. Barbiturat merupakan depresi sistem saraf pusat yang digunakan pada terapi kecemasan, kemudian bisa juga digunakan sebagai terapi epilepsi. Okay. Dia disalahgunakan sebagai brain relaxer yang menimbulkan perasaan rileks, euforia, mirip yang ditimbulkan dengan alkohol, di mana mekanisme toleransinya itu adalah menginduksi metabolismenya sendiri atau autometabolisme. Penyalahgunaan amfetamin. Amfetamin ini pada awalnya digunakan sebagai obat untuk mengurangi nafsu makan, untuk mengobati pasien obesitas. Selain itu juga dia digunakan sebagai obat ADHD, narkolepsi, depresi. Kemudian untuk meningkatkan, di mana efek dari amfetamin itu adalah meningkatkan pelepasan dopamin reward sehingga menimbulkan perasaan senang. Oke. Penggunaan amfetamin berlebihan itu dapat menimbulkan ketergantungan dan toleransi terhadap amfetamin. Oke. Selain obat-obat resep, obat-obat OTC atau over the counter juga sering disalahgunakan. Nah, apa itu obat OTC? Obat OTC itu adalah obat yang dapat dibeli bebas di apotik tanpa resep dokter. Kemudian dia relatif aman digunakan pada dosis yang direkomendasikan. Dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain. Contoh obat OTC itu ada obat flu, obat turun panas. Oke, ini adalah beberapa contoh dari obat OTC yang sering disalahgunakan. Yang pertama itu adalah dextromethorphan. DMP atau dextromethorphan ini merupakan obat OTC yang dapat menyembuhkan batuk kering.
atau batuk yang tidak berdahak. Dia bersifat sebagai antitusif, di mana efek DMP pada dosis tinggi ini adalah menyebabkan halusinasi, kemudian menyebabkan nafas menjadi lambat, euforia, serta mual dan muntah. Dextromethorphan ini akan metabolisme menjadi dextrorphan yang bisa menyebabkan euforia. Ini adalah beberapa contoh dari mekanisme dextromethorphan yang bisa menyebabkan terjadinya halusinasi, euforia. Kemudian ini adalah dosis yang bisa menyebabkan beberapa efek. Yang pertama itu dosis 100 sampai 200 mg itu menyebabkan stimulasi ringan. Kemudian 200 sampai 400 mg itu menyebabkan euforia dan halusinasi. 300 sampai 600 mg itu menyebabkan gangguan penglihatan dan hilangnya koordinasi gerak. Kemudian 500 sampai 1500 mg bisa menyebabkan terjadinya sedasi dan kejang. Jadi sangat banyak yang dibutuhkan DMP atau tablet DMP ini untuk bisa menyebabkan terjadinya euforia atau halusinasi. Kemudian ada lagi obat OTC berikutnya yang dulunya jadi obat OTC sekarang menjadi obat prekursor, yaitu obat pseudoephedrine. Pseudoephedrine sering digunakan sebagai dekongestan atau menciutkan mukosa hidung untuk flu. Kemudian memiliki efek stimulan di mana strukturnya itu mirip dengan amfetamin, digunakan sebagai prekursor untuk membuat metamfetamin dan metakinon. Sering disalahgunakan untuk stimulasi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan rasa percaya diri, meningkatkan semangat. Terakhir, pencegahan dari drug abuse atau obat. Di sini berperan itu ada dokter dan apoteker. Peran apoteker itu sendiri itu adalah seorang apoteker itu harus tahu kalau penyerahan obat narkotika dan psikotropika itu hanya dapat dilakukan dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya pasien itu datang ke apotek membeli obat psikotropika atau narkotika tanpa ada resep dokter, itu tidak bisa dilayani. Kemudian resep narkotika, psikotropika, dan prekursor ini juga harus menggunakan resep asli. Kemudian bagi apoteker juga harus memberikan informasi obat yang jelas, bagaimana cara menggunakan obat, berapa dosisnya, kemudian efek samping yang mungkin muncul, sehingga pasien tidak menggunakan obat secara salah. Kemudian bagi pasien yang menderita pengobatan narkotika itu harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter atau apoteker. Kemudian simpan di tempat yang aman sehingga tidak ada kemungkinan untuk disalahgunakan. Kemudian jangan membagikan obat yang bersisa kepada pasien lagi. Cukup sekian penjelasan tentang drug abuse. Kalau ada pertanyaan silakan kalian berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.